Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Zat yang Maha Ghafur, yang telah menganugerahkan kenikmatan kepada kita semua. Di antaranya adalah kenikmatan kemerdekaan, kenikmatan kebebasan di negara tercinta ini yang disebabkan oleh perjuangan para pahlawan kita, sehingga kita dapat tenang beribadah, dapat tenang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada panutan kita semua, manusia yang paling pahlawan, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali khutbah ini, khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara marilah kita meneladani para pahlawan yang telah gigih dan ikhlas tanpa pamrih memperjuangkan kemerdekaan kita semua, memperjuangkan kebebasan kita semua, sehingga kita dapat tenang dalam melaksanakan ibadah dan amal-amal yang lain. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pahlawan dimaknai sebagai seorang yang menonjol karena keberaniannya, karena pengorbanannya dalam membela kebenaran, dalam berjuang yang penuh dengan gagah berani. Itu adalah seorang pahlawan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, di dalam bahasa Inggris pahlawan dikenal dengan istilah hero. Hero. Dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-batal. Jamaknya adalah abtal. Apa itu al-batal atau abtal? Huwa kainun istithna'iyun yakhtalifu 'anil bashari 'amatan bisifatihi aw bi'amalihi. Al-batal atau pahlawan adalah makhluk luar biasa yang berbeda dari manusia pada umumnya, baik pada kualitas maupun pada tindakannya. Jadi seorang pahlawan itu memang seorang yang luar biasa dalam perilakunya, dalam tindakannya, dalam gerak-geriknya, sehingga orang ini di mata masyarakat
sangat ideal dan sangat luar biasa, sangat terhormat, sangat tinggi nilainya. Dalam kehidupan sehari-hari yang dimaksud dengan pahlawan adalah rajulun ladaihi syaja'atun istithna'iyatun, seorang laki-laki yang memiliki kelebihan yang sungguh luar biasa dalam hal keberanian, dalam hal moral, dalam hal kekuatan dan lain sebagainya. Itulah seorang pahlawan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, dan kemarin alhamdulillah bertepatan dengan 10 November kita telah merayakan Hari Pahlawan, di mana hari itu adalah untuk memperingati para pejuang kita, terutama para ulama-ulama kita yang telah berjuang dengan tenaga, dengan pikiran, bahkan dengan jiwa dan raganya untuk kemerdekaan Indonesia. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, dalam Islam pahlawan itu cocok dipadankan dengan mujahid. Seorang pahlawan adalah seorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan itu memang bagian dari tuntunan Allah, tugas dari Allah kepada umat Islam, agar umat Islam itu senantiasa menjadi pahlawan, tentu dalam makna yang luas. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, di antaranya ada beberapa ayat yang berbicara tentang bahwa manusia itu ditugaskan untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala, untuk memperjuangkan agama Allah dengan kekuatan dirinya. Sebagaimana di dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Jadi berperang, jadi menjadi seorang pahlawan itu harus penuh dengan perhitungan, harus penuh dengan strategi, harus penuh dengan sistem. Karena kalau tidak pakai sistem, maka akan kalah. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, dan seorang pahlawan, seorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, menurut Allah mereka adalah orang yang sangat tinggi derajatnya di sisi Allah. Orang yang berjihad di jalan Allah itu sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala alladzi amana ya qaumi ittabi'uni ahdikum sabilar rasyad. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, di zaman Nabi Muhammad SAW juga sudah ada ya orang-orang atau pahlawan-pahlawan. Mereka dikenal dengan mujahid, mereka dikenal dengan syuhada. Tapi ada satu kisah yang menarik, hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Ada kisah yang menarik mengenai pahlawan. Karena ada pahlawan dunia dan ada pahlawan akhirat. Ada pahlawan yang terlihat oleh orang lain, ada juga pahlawan yang tidak terlihat. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, ini adalah kisah sahabat Nabi yang bernama Qotsman. Pada waktu itu Nabi dan para sahabat berperang melawan kaum musyrikin. Masing-masing antara umat Islam sangat berjuang keras mengalahkan pihak yang lainnya. Kemudian setelah selesai perang, baik umat Islam maupun umat musyrikin, orang-orang musyrikin kembali ke markas masing-masing. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, setelah kembali ke markas masing-masing, para sahabat bergumam, bersendaguro, ngobrol. Wah, kata para sahabat, luar biasa. Teman kita yang bernama Qotsman
luar biasa berani, luar biasa semangat, pasti Qotsman masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti Qotsman adalah seorang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Bahkan ada seorang sahabat yang mengatakan, tidak seorang pun di antara kita yang dapat menandingi kehebatan Qotsman dalam berperang. Namun apa yang terjadi, Rasulullah tiba-tiba bilang begini, sebetulnya Qotsman itu adalah penghuni neraka. Masya Allah, kata para sahabat kaget sekali. Kenapa? Seorang yang berperang di jalan Allah dengan gigihnya, tetapi dimasukkan ke dalam neraka. Kaget para sahabat, jangan-jangan ini Rasul hanya bercanda. Kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa ketika Qotsman keluar untuk berperang, kemudian Qotsman tertusuk oleh pedang musuh karena kesakitan. Kemudian Qotsman menusuk dadanya sendiri dengan pedangnya sendiri. Jadi yang menurut para sahabat Qotsman berjuang luar biasa, ternyata matinya Qotsman itu bukan terbunuh oleh musuh, tetapi karena bunuh diri. Itu alasan yang pertama. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Alasan kedua, ternyata ketika Qotsman akan menghembuskan napas terakhir, Qotsman bilang begini, demi Allah, aku berperang bukan karena agama, tetapi hanya sekedar menjaga kehormatan kota Madinah supaya tidak dihancurkan oleh kaum Quraisy. Aku berperang hanyalah untuk membela kehormatan kaumku. Kalau tidak karena itu, aku tidak akan pernah berperang. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Jadi ini kelihatannya seorang pahlawan, kelihatannya seorang pejuang, kelihatannya seorang syahid, ternyata gagal menjadi syahid akhirat, menjadi pahlawan akhirat karena dua alasan. Yang pertama, dia bukan mati karena musuh, tetapi karena bunuh diri. Itu sangat dilarang di dalam Islam. Dan yang kedua, alasannya karena niat berjuang, niat berjihad, tidak karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, dalam konteks sekarang tentu kita tetap bisa menjadi pahlawan, tetapi pahlawan dalam konteks yang lebih luas, pahlawan dalam konteks yang lebih besar. Jadi kita bisa menjadi orang yang hebat, kita bisa menjadi orang yang unik, yang bisa bermanfaat bagi orang lain, yang gigih memperjuangkan masyarakat misalnya, yang gigih memperjuangkan kebenaran, tidak harus dalam kondisi berperang. Akan tetapi bagi seorang yang pahlawan ada beberapa syarat kalau dia ingin menjadi pahlawan akhirat. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, apa saja itu? Yang pertama tadi, niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Itu jadi niatnya harus benar, hanya ingin memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berlebihan karena targetnya adalah memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, seorang pahlawan, seorang mujahid, seorang syuhada itu ada beberapa sifat dan karakter yang harus dimiliki oleh kita juga tentunya. Yang pertama, dia ikhlas di dalam berjuang. Jadi berjuangnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang bilang lawannya ikhlas adalah syirik. Jadi berjuangnya itu murni karena Allah, bukan karena yang lain. Bukan karena ingin membela kehormatan satu kaum, bukan ingin membela gengsi,
tetapi hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam berjuang harus taat dan patuh kepada pemimpin. Misalnya perjuangan itu memang tidak bisa sendiri, maka ketika kita berorganisasi ternyata di dalam Islam itu diatur di antara cara yang harus dilakukan oleh seorang muslim adalah terbiasa mentaati imam, pemimpin selama dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sabar dalam berjuang. Jangan seperti Coachman tadi. Dia tertusuk pedang, merasa kesakitan, kemudian karena sudah tidak tahan lagi dengan rasa sakit, dia tusukkan pedangnya sendiri ke dalam dadanya, maka dia mati. Tetapi matinya bukan mati syahid. Dan yang terakhir, sifat seorang mujahid, sifat seorang pahlawan, sifat seorang syuhada adalah berani berperang dan tidak pengecut. Ada masalah apapun di dalam perjuangan hadapi, jangan sampai sebelum berhasil pulang, sebelum berhasil kabur. Itu namanya dosa besar, karena kabur dari perang dalam memperjuangkan nilai-nilai kebenaran, dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, tentunya di akhir khutbah ini kita senantiasa mendoakan mudah-mudahan para pahlawan kita, para syuhada kita mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak langkah mereka dalam bidang yang kita geluti saat ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Allahumma shalli ala sayyidina Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bimtisali ma'muratihi wa jtinabi manhiyatihi muddatal hayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bidukhulil jannah wa tawa'ada liman 'asahu bidukhuli jahannam ma'wa. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu ma'an jami'i sahabatul qarabati li rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah wa awzi'hum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa'tina bilatil islam bi hidayatika rahmatikal wasi'ah wa taqabbal du'aana innaka antas samiul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.